Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint interaktif mengenai materi sistem organisasi kehidupan dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah konsep dasar IPA dari dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistiorini MBD. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Nah, yang pertama ada Alvira Widayanti dengan NIM 14014211189. Yang kedua ada Kaurunisa Rahman Aulia Rahman dengan NIM 14014211445. Nah, yang ketiga ada saya sendiri, Trisakti Atmawijaya dengan NIM 14014211199. Nah, yang keempat ada Anis Koirul Nisa dengan NIM 14014211187. Nah, berikut tadi anggota dari kelompok 2. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke materi. Pengertian sistem organisasi kehidupan. Pasti tidak asing lagi di telinga kita jika kita mendengar tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, apa sih sistem organisasi kehidupan itu? Sistem organisasi kehidupan adalah perangkat yang menyusun tubuh makhluk hidup mulai dari struktur yang terkecil hingga struktur yang terbesar yang ada pada sebuah makhluk hidup. Nah, perangkat tersebut antara struktur satu dengan struktur yang lainnya saling berhubungan sehingga satu sama lain membentuk sebuah sistem. Nah, sistem tersebut yang kita namakan sebagai sistem organisasi kehidupan. Nah, berikutnya hierarki organisasi kehidupan. Di hierarki organisasi kehidupan ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada sel. Sel adalah bagian struktural dan fungsional dari sebuah makhluk hidup yang paling terkecil. Jadi, setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti memiliki sel. Contohnya tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat beberapa sel, misalnya tonoplas, vakuola, dinding sel, terus badan Golgi, dan yang lainnya. Yang kedua, pada hewan. Pada hewan juga memiliki beberapa sel, misalnya sel otot, sel saraf, sel darah, membran sel, dan juga yang lainnya. Nah, berikut contoh dari sel yang ada pada makhluk hidup. Nah, berikutnya jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan dari sel yang serupa matriksnya, ekstraselulernya yang bersama-sama membentuk dan menjalankan sebuah makhluk hidup sesuai fungsi tertentu. Jadi jaringan ini lebih besar daripada sel karena terdiri dari beberapa sel yang tergabung menjadi satu. Nah, apa sih contoh dari jaringan ini? Nah, contohnya misalnya jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan juga jaringan saraf. Hierarki organisasi kehidupan yang selanjutnya yaitu organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang menjalankan fungsi yang serupa. Contohnya yaitu organ paru-paru dan organ jantung. Yang keempat yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Contohnya pada gambar ini yaitu sistem organ pada manusia, yaitu ada hidung, laring, trakea, paru-paru, otak, syaraf, serta sumsum tulang belakang. Yang kelima yaitu organisme. Organisme merupakan kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Contohnya yaitu makhluk hidup, bisa hewan, tumbuhan, serta manusia. Yang keenam yaitu populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Contohnya yaitu populasi harimau serta populasi tumbuhan jagung. Yang ketujuh yaitu komunitas. Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya yaitu populasi yang ada di sawah, yaitu ada tanaman padi, tikus, serta burung pipit.
Yang kedelapan yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam ekosistem ini terjadilah rantai makanan. Nah, itu seperti yang dicontoh pada gambar ini, yaitu contoh rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Yang ketujuh adalah bioma. Bioma adalah wilayah geografis yang sangat luas dan lebih besar dari ekosistem dan mempunyai flora fauna yang khas. Contoh dari bioma yaitu bioma gurun, bioma sauna, bioma hutan gugur, bioma hutan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Contoh flora fauna yang khas pada bioma gurun yaitu hewan unta dan pohon kaktus. Yang kedelapan adalah biosfer. Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Kesimpulan dari materi sistem organisasi kehidupan. Tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Pada mulanya terorganisasi menjadi jaringan atau tisu, yaitu kelompok sel dengan kemampatan yang serupa dan fungsi yang sama. Kemudian jaringan-jaringan yang berbeda terorganisasi lebih lanjut ke dalam unit-unit fungsional yang disebut organ. Kelompok-kelompok organ yang bekerja secara bersama-sama memberikan tingkat organisasi dan koordinasi tambahan dan menyusun sistem organ. Beberapa organ yang sama akan membentuk suatu sistem organ, kemudian berlanjut pada organisme, sampai populasi, sampai komunitas, sampai ekosistem, sampai ke bioma, dan terakhir ke biosfer. Ini adalah contoh gambar dari organisasi kehidupan atau tingkatan organisasi kehidupan. Materi yang selanjutnya adalah interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Komponen lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia, sedangkan komponen abiotik terdiri dari tanah, udara, dan kelembapan. Kedua komponen tersebut akan membentuk ekosistem. Interaksi antara organisme. Berikut adalah jenis interaksi antara organisme. 1. Peristiwa makan dan dimakan. Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Alur pada rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Piramida makanan adalah diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan tingkat lainnya berdasarkan jumlah, biomassa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Yang kedua, simbiosis. Terdapat 3 simbiosis, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat, contohnya antara lebah dan buaya. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan, contohnya ikan remora dan ikan hiu. Simbiosis parasitisme. Pada jenis simbiosis ini ada satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan, contohnya benalu dan inangnya. Yang ketiga, predasi. Adalah satu organisme memakan organisme yang lain, contohnya kancil dengan macan. Yang keempat, kompetisi. Antar organisme bersaing untuk bertahan hidup, contohnya harimau dan singa. Yang kelima, netral. Interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu. Contohnya domba dan ayam. Kesimpulan yang dapat diambil
yaitu interaksi antara komponen biotik dan abiotik membentuk ekosistem. Kedua komponen tersebut saling memiliki ketergantungan. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Di dalam sistem lingkungan terjadi interaksi antar penyusunnya. Interaksi antar komponen biotik dimulai dari interaksi antar individu dalam spesies membentuk populasi. Interaksi antar populasi akan membentuk ekosistem. Terakhir, interaksi antar ekosistem di permukaan bumi ini membentuk biosfer. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.